Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Josman Sakban, saya dari kelas A jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan memaparkan makalah mitokondria aerob dan anaerob. Langsung saja kita ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang mitokondria adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Mitokondria pertama kali diamati dan diisolasi dari sel pada 1850 oleh Kolliker melalui pengamatannya pada jaringan otot lurik serangga. Ia menemukan adanya granula-granula dengan struktur yang bebas dan tidak berhubungan secara langsung dengan struktur internal sel. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, pengertian mitokondria, fungsi mitokondria, komponen mitokondria, membran mitokondria, dan respirasi aerob dan anaerob. Berikut bab 2 adalah pembahasan. Mitokondria, pengertian mitokondria. Mitokondria adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Mitokondria adalah salah satu organel yang ada di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lainnya seperti metabolisme asam lemak, transduksi sinyal seluler, homeostatis kalsium, biosintesis pirimidina, dan penghasil ATP, adenosin trifosfat, atau energi pada lintasan katabolisme. Yang berikut fungsi mitokondria. Fungsi mitokondria yang utama adalah menghasilkan energi yang dapat diperoleh dari proses respirasi sel. Namun mitokondria juga memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas metabolisme sel. Yang berikut komponen mitokondria. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di dalam bagian membran. Yang berikut membran mitokondria. Mitokondria mempunyai 2 lapisan membran, yaitu 1 lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Lapisan membran dalam ada dalam bentuk lipatan-lipatan yang sering disebut dengan kristai. Di dalam mitokondria terdapat ruangan yang disebut matriks, di mana beberapa mineral dapat ditemukan. Lanjut kepada pengertian aerob dan anaerob. Respirasi aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen O2 sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi tersebut dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak, transportasi, reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Rumus aerob digambarkan sederhana, yaitu C6H12 6O2 sama dengan 6HCO2 6H2O. Contoh respirasi anaerob adalah salah satunya terjadi proses fermentasi yang dibantu oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses respirasi anaerob, glukosa dipecah secara tidak sempurna menjadi komponen H2O dan CO2. Di respirasi anaerob, hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen, yaitu asam sulfat, asetaldehida, yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Berikut bab 3 adalah penutup. Simpulan, mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Fungsi mitokondria itu penting banget untuk sel karena sebagai tempat respirasi seluler, menghasilkan energi atau ATP dan molekul pembawa energi siap pakai. Respirasi aerob adalah sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen O2 sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Respirasi anaerob dilakukan oleh mikroorganisme karena keadaan lingkungan yang tidak
yang tidak memungkinkan, misalnya belum memiliki sistem metabolisme yang kompleks. Baiklah, itulah paparan makalah dari saya mengenai mitokondria aerob dan anaerob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.